Perkenalkan, nama saya Agnes Ruth. Nama saya Feni Laurencia. Dan di video kali ini, kami akan menjelaskan kebijakan suatu negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang akan kami bahas pada video ini adalah Gunting Syafruddin. Kebijakan Ekonomi Gunting Syafruddin. Setelah kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1945, kondisi perekonomian Indonesia terpuruk karena utang yang menumpuk dan adanya agresi militer pada tahun 1947 dan 1949. Kondisi ini mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi berat. Selain itu, karena baru saja merdeka, regulasi uang di Indonesia masih belum stabil. Banyak sekali jenis uang yang beredar, seperti uang nica, uang The Javas Bank, dan uang ori. Keberadaan banyak uang ini menyebabkan inflasi yang tinggi di Indonesia dan harga-harga barang melambung tinggi. Pada saat itu, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Gunting Syafruddin. Mari kita bahas lebih lanjut. Gunting Syafruddin itu adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawira Negara saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa Kabinet Hatta II. Untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah, Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawira Negara, berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat nomor PUI, melakukan tindakan pemotongan uang. Kebijakan ini merupakan kebijakan mata uang pertama kali di Indonesia, sekaligus kebijakan yang membuat banyak pihak terkejut kala itu. Kebijakan Gunting Syafruddin ini berlaku sejak pukul 8 WIB tanggal 20 Maret 1950. Kebijakan ekonomi Gunting Syafruddin ini tidak hanya memangkas setengah dari nilai mata uangnya, tetapi juga dengan cara memotong fisik uang kertas tersebut menjadi dua bagian. Gunting Syafruddin ditetapkan untuk menggunting mata uang nica dan mata uang The Javas Bank pecahan 5 gulden ke atas. Untuk guntingan yang sebelah kiri masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, sedangkan yang sebelah kanan ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula. Jika nilai uangnya 5 gulden, maka yang ditukar sebesar 2,5 gulden. Setelah itu, nantinya akan dibayar 30 tahun kemudian oleh negara dengan bunga 3% setahunnya. Kemudian pada 22 Maret 1950 sampai 16 April 1950, bagian sebelah kiri sudah harus ditukarkan dengan uang kertas yang baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditentukan. Jika lebih dari tanggal tersebut tidak ditukarkan, maka uang bagian kiri tersebut sudah tidak lagi dapat digunakan. Di samping itu, kebijakan ini tidak merugikan rakyat kecil karena yang memiliki uang 5 gulden ke atas hanya orang kelas menengah atas waktu itu. Kebijakan Gunting Syafruddin ini bertujuan untuk menyimbangkan antara jumlah uang dan barang yang beredar sehingga tidak akan terjadi inflasi nantinya. Saat ini kita akan membahas teori apa yang digunakan dalam Gunting Syafruddin. Jadi, teori yang digunakan dalam kebijakan Gunting Syafruddin adalah teori kuantitas dari David Ricardo, di mana dalam teori kuantitas tersebut dijelaskan bahwa nilai uang tergantung dari jumlah uang yang beredar. Artinya, semakin banyak jumlah uang yang beredar, maka akan semakin tinggi inflasi yang ada di negara tersebut. Oleh karena itu, Gunting Syafruddin ini diciptakan untuk memotong nilai uang yang ada menjadi setengah. Yang tadinya uangnya 5 gulden, dipotong menjadi 2, jadi nilai uang tersebut bernilai 2,5, 2,5. 2,5-nya masuk ke dalam obligasi, dan 2,5 lagi masih bisa dipakai dalam pasar. Nah, saat ini kita akan melihat evaluasi setelah diterapkannya kebijakan Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin ini tadinya diciptakan untuk menekan angka inflasi yang ada di Indonesia. Pada tahun 1950-an, angka inflasi di Indonesia itu mencapai 150%. Dan menurut data Bank Indonesia, kebijakan Gunting Syafruddin ini berhasil untuk menekan angka inflasi di Indonesia, karena pada tahun 1952 angka inflasi di Indonesia turun menjadi 25%. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan ini berhasil diterapkan untuk mengendalikan inflasi yang tinggi pada waktu itu. Itu saja penjelasan dari kami. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.